Pernah gak kamu bayangin kehidupan sehari-hari tanpa baterai? HP lowbat, laptop mati, sampai remote TV nggak responsif. Pasti langsung bikin mati gaya. Secara resmi di buku sejarah, baterai kimia pertama baru diciptakan oleh fisikawan Alessandro Volta pada tahun 1800-an. Tapi gimana kalau ternyata sejarah yang kita pelajari di sekolah itu belum selesai? Plot twistnya, ratusan tahun sebelum peradaban modern paham cara menyalakan bohlam lampu, orang-orang di zaman kuno diduga udah bikin penyimpan daya mereka sendiri. Boleh dibilang, ini adalah teknologi modern yang lahir 2000 tahun terlalu cepat. Kenalin, ini dia baterai Baghdad. Sebuah guci tanah liat kecil berukuran 13 cm yang sekilas kelihatan kayak tempat simpan bumbu dapur. Tapi begitu dibongkar, di dalamnya ada silinder tembaga dan batang besi yang struktur galvaniknya mirip banget sama prinsip dasar elektrokimia modern. Penemuan aneh dari pinggiran kota Baghdad ini sukses bikin para sejarawan dan fisikawan pusing tujuh keliling. Sebenarnya, apakah orang-orang zaman dulu benar-benar udah mengenal listrik? Atau ini cuma kebetulan bentuk yang kita cocok-cocokkan saja? Di episode kali ini, kita bakal bongkar rahasia baterai Baghdad lewat kacamata sains. Apakah benda ini beneran bisa menghasilkan daya atau cuma sekedar wadah jimat kuno? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kisah misteri ini berawal di musim panas tahun 1936, tepatnya di Khujud Rabu, sebuah area dekat kota Baghdad, Irak. Waktu itu, para pekerja konstruksi lagi sibuk menggali tanah untuk membangun jalur rel kereta api baru. Tapi bukannya cuma nemu batu atau tanah liat biasa, skop mereka malah menabrak sisa-sisa makam kuno dari zaman Kekaisaran Parthia sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, di antara tumpukan artefak kuno itu ditemuin sebuah guci tanah liat berwarna kuning kecoklatan yang ukurannya cuma sekepalan tangan. Pas awal ditemukan, ya penampilannya polos banget, gak ada ukiran megah atau lapisan emasnya. Benda ini sempat dianggurin sampai akhirnya jatuh ke tangan Wilhelm Koenig, seorang arkeolog asal Jerman pada tahun 1938. Nah, begitu Pak Koenig membongkar bagian dalamnya, dia dibuat melotot sama runsingnya komponen di dalam guci ini. Coba kita bedah anatominya secara visual. Di bagian luar memang cuma guci terakota biasa setinggi 13 cm. Tapi lihat bagian dalamnya, ada lembaran tembaga yang digulung rapi membentuk silinder. Di dalam silinder tembaga itu terpasang satu batang besi. Dan yang bikin lebih heran lagi, bagian atasnya disumbat dan disegel sangat rapat menggunakan aspal atau bitumen. Buat kamu yang pernah belajar IPA di sekolah, susunan ini pasti nggak asing kan? Logam besi, tembaga, dan penyekat isolator. Yap, Koenig langsung berkesimpulan kalau struktur ini persis banget kayak prinsip sel Volta atau baterai primitif. Dari sinilah spekulasi gila itu dimulai. Apakah manusia abad kedua sebelum Masehi udah berhasil menjinakkan energi listrik? Eits, jangan buru-buru percaya dulu, konsep yang kelihatan keren di atas kertas belum tentu terbukti di dunia nyata. Komunitas sains nggak mau cuma menelan klaim ini mentah-mentah. Para peneliti akhirnya mencoba menduplikasi guci Baghdad ini secara presisi di laboratorium modern untuk menjawab pertanyaan paling krusial. Secara ilmu sains, apakah benda ini beneran bisa nyala? Nah, secara teori elektrokimia dasar, untuk menghasilkan reaksi listrik, kamu cuma butuh 3 elemen penting. 2 jenis logam yang berbeda potensial, serta cairan elektrolit yang kaya akan asam. Besi dan tembaga pada guci Baghdad jelas udah memenuhi syarat 2 logam itu. Tapi pertanyaannya, cairan elektrolitnya dari mana? Zaman dulu kan belum ada air aki atau asam sulfat buatan pabrik. Jawabannya ternyata sederhana banget. Manusia zaman kuno itu jago banget bikin hasil fermentasi. Mereka punya cuka alami dan jus anggur busuk yang tingkat keasamannya sangat tinggi. Pas para ilmuwan menuangkan larutan asam cuka ini ke dalam replika silinder tembaga dan besi, reaksi redoks langsung terjadi. Elektron dari besi mulai meloncat pindah ke tembaga lewat media asam tersebut. Dan tebak berapa daya yang dihasilkan? Begitu kabel terhubung ke voltmeter, jarum indikatornya langsung naik melesat. Replika baterai Baghdad terbukti mampu menghasilkan tegangan antara 0,5 sampai 1,1 volt. Memang sih daya ini cuma setara baterai jam dinding yang udah mau habis, tapi ingat, ini dibikin 2000 tahun yang lalu. Secara sains terbukti 100% kalau benda ini bisa menghasilkan aliran listrik.
Begitu fakta Gucci ini bisa menghasilkan listrik tersebar luas, internet langsung heboh. Teori konspirasi liar langsung bertebaran di mana-mana. Ada yang bilang orang zaman dulu udah punya lampu pijar di dalam piramida. Bahkan ada yang makin halu, percaya kalau orang Mesopotamia diajarin teknologi listrik sama alien dari luar angkasa. Mari kita tarik rem darurat sebentar dan balik ke realitas sains dan sejarah. Logikanya gini, kalau bukan buat nyalain HP atau bohlam lampu, buat apa arus listrik 1 volt itu dibuat? Nah, teori yang paling masuk akal dari para sejarawan adalah untuk teknik electroplating, alias penyupuhan logam. Orang zaman dulu diduga memanfaatkan arus listrik skala mikro ini untuk melapisi perhiasan perak kusam dengan lapisan emas super tipis. Trik dagang yang sangat jenius kan? Cuma modal perak tapi kelihatan mahal kayak emas murni. Tapi tunggu dulu, masih ada plot twist lainnya. Banyak arkeolog senior justru skeptis dan bilang kalau benda ini sama sekali bukan baterai. Menurut mereka, silinder tembaga dan batang besi itu cuma berfungsi sebagai wadah pelindung untuk menyimpan gulungan kertas naskah kuno atau jimat keagamaan agar tidak cepat membusuk. Loh, terus kenapa pas dikasih cukup bisa menghasilkan listrik? Bisa jadi itu cuma kebetulan ilmiah yang nggak pernah disengaja oleh pembuatnya. Nah, timbul pertanyaan paling besar. Kalau memang peradaban kuno 2000 tahun lalu sudah paham cara membuat baterai, kenapa teknologi ini bisa lenyap begitu saja dan baru ditemukan kembali di abad ke-19? Kenapa mereka nggak lanjut bikin jaringan listrik sekalian? Jawabannya sederhana tapi tragis. Karena di zaman dulu, pengetahuan tidak tersebar luas lewat internet seperti sekarang. Pengetahuan elektrokimia ini diduga cuma disimpan rapat oleh segelintir pengrajin rahasia atau kelompok elit. Ketika kekaisaran runtuh akibat perang, perpustakaan besar terbakar dan para pembuatnya meninggal tanpa sempat mewariskan resep rahasianya, maka teknologi jenius itu ikut terkubur bersama mereka. Fenomena ini dikenal dalam sejarah sebagai lost technology, sama halnya seperti misteri rumitnya mekanisme Antikythera atau formula beton abadi Romawi kuno. Baterai Baghdad adalah bukti nyata kalau sejarah peradaban manusia itu nggak selalu bergerak maju secara lurus. Kadang, kita menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa, melupakannya selama ribuan tahun, lalu dibuat melotot kebingungan saat menemukannya kembali di dalam tanah. Jadi kesimpulannya, mau benda ini beneran baterai penyepuh emas buatan ilmuwan kuno, atau cuma wadah jimat yang secara ilmiah kebetulan bisa menghantarkan listrik, baterai Baghdad tetap jadi bukti luar biasa kalau nenek moyang kita punya daya cipta dan keahlian yang jauh melampaui zamannya. Sekarang giliranku yang tanya ke kamu. Kalau seandainya kamu punya mesin waktu dan nemu baterai Baghdad 1 volt ini, kira-kira benda kuno apa yang paling ingin kamu coba setrum? Atau punya teori ilmiah tersendiri? Tulis ide tergokil kamu di kolom komentar di bawah ya. Kalau kamu suka dengan pembahasan misteri sejarah dan sains pop yang santai kayak gini, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu yang hobi mikir konspirasi. Makasih banyak udah nonton sampai habis, tetap jaga rasa penasaranmu pada dunia, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye!